kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dan mengasihi Tuhan, selamat malam. Yang di luar mendengar ya, semoga. Pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di rumah Bapak Antoni untuk berdoa bersama bagi kebahagiaan abadi saudara kita Lorengen Glory yang 1 tahun lalu telah menghadap Tuhan. Dalam pengalaman hidup saya, dimanapun saya bertugas, entah itu di daerah Lampung, Jogja, Jakarta, saya menemui orang-orang yang seringkali mengalami ketakutan ketika berhadapan dengan peristiwa kematian, terutama simbah-simbah ya. Apalagi kalau mendengar hendak diberi pengurapan orang sakit. Kalau Glenn waktu itu saya ingat beliau meminta untuk berjumpa dengan Romo. Maka karena saya ada dan saya yang hadir ya, untuk menyapa, meneguhkan saudara kita ini. Mengapa orang merasa cemas atau takut ketika menghadapi kematian? Seringkali yang muncul di dalam benak kita atau mereka itu satu kata. Apakah nanti kalau saya mati, saya masuk surga atau neraka? Itu suatu pertanyaan yang sulit memang kita jawab karena kita belum mengalami kematian. Maka saya selalu mengatakan kepada simbah-simbah ya sambil bercanda, nanti kalau saya sudah tidak ada di dunia, kita sharing bersama ya, masuk surga atau neraka. Tetapi sebagai orang beriman, kita yakin bahwa ketika kita nanti mati, kita semua akan masuk surga. Keyakinan itulah yang semakin mendorong kita semua hendaklah semakin kuat, semakin setia, dan juga mengandalkan Allah dalam setiap perjalanan hidup kita. Karena ketika kita mengalami kecemasan,
Ketakutan dengan pertanyaan-pertanyaan apakah nanti masuk surga atau tidak akan membuat diri kita menjadi pribadi yang tidak tenang, pribadi yang mungkin sulit untuk merasakan karya keselamatan yang telah Allah janjikan kepada kita semua. Dalam peringatan 1 tahun ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 22. Dalam Injil Lukas, tadi Lukas menjelaskan kepada kita mengenai kehadiran Yesus ke dunia, yaitu untuk menyelamatkan kita semua. Hal ini Yesus katakan ketika pada hari Sabat Ia masuk ke bait Allah untuk membacakan Alkitab. Kiranya hari Sabat menjadi hari yang amat suci bagi bangsa Yahudi. Hari Sabat merupakan hari yang dikuduskan khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dalam tradisi Yahudi, hari Sabat menjadi kesempatan untuk membaca dan memahami isi kitab suci atau hukum Taurat. Dan pada hari Sabat pun mereka dilarang melakukan pekerjaan-pekerjaan, baik itu pekerjaan berat maupun pekerjaan ringan. Maka hari Sabat menjadi hari yang istimewa bagi mereka semua. Di dalam Injil tadi sangat jelas bagaimana Yesus menemukan nas dalam kitab Nabi Yesaya yang sungguh meneguhkan kita semua. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, dan yang lebih penting adalah untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nas ini ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa Yesus atau kehadiran Yesus ingin menyelamatkan kita semua. Tidak ada satu orang pun tidak diselamatkan. Maka karya keselamatan yang ingin ditawarkan oleh Yesus bukan hanya kepada orang-orang yang sudah lurus hidupnya, orang-orang yang tiap hari merayakan Ekaristi, berdoa baik itu pribadi maupun bersama keluarga. Tidak, tetapi kepada kita semua, baik orang-orang yang miskin, orang-orang yang buta, dan orang-orang yang tertindas. Yang dimaksud miskin, buta, dan tertindas bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Mungkin kita adalah pribadi-pribadi yang saat ini mengalami tertindas, mengalami kebutaan, mengalami kemiskinan dalam hidup kita, karena dalam diri kita masih diliputi oleh kecemasan dan ketakutan yang sungguh luar biasa. Maka ketika saya berjumpa dengan Glenn, saya ingat dia ada di samping sini ya, direbahkan di sini ya. Beliau waktu itu yang menjadi inspirasi bagi saya di detik-detik terakhir, bagaimana ia ingin berjumpa atau ingin bertemu dengan Romo siapa saja ya. Untuk keluarga ya, terutama keluarga yang mengatakan kepada saya. Dan ketika saya berjumpa dengan beliau, saya sungguh merasa meneteskan air mata. Di detik-detik terakhir kerinduannya ya. Mungkin kalau dia tidak sakit dalam arti keadaannya sakratul maut, mungkin dia juga ingin menerima sakramen tobat. Itu yang saya rasakan. Sedangkan kita orang yang sehat pun seringkali untuk merayakan Ekaristi, ibadah doa begitu sulit. Tetapi sosok seorang Glenn yang begitu sederhana, begitu mengalami penderitaan dalam arti fisik bukan batin, sungguh-sungguh mengandalkan Allah sebagai pegangan dalam hidupnya. Ia sambil memegang doa rosario setiap hari dilantunkan
doa rosario sebagai kekuatan di dalam hidupnya. Maka kita pun diundang agar kita juga mau meladani keteladanan saudara kita, yaitu Laurence Glenn Fleury. Bagaimana ia menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menjadi inspirasi dan teladan bagi hidup kita. Pengalaman ini bukan saya buat-buat, tetapi saya sungguh mengalami ketika saya berjumpa. Dan mungkin ada kedua orang tua dan juga keluarga Pak Yuli juga, ya. Karena istri Pak Yuli itu menangis keras. Karena detik-detik terakhir saya masih ingat, ya. Maka pengalaman itu juga menjadi inspirasi bagi hidup saya. Saya sebagai seorang gembala, sebagai seorang imam religius, seringkali berdoa rosario itu begitu sulit. Sedangkan Glenn yang di detik-detik akhir harus bergulat dengan rasa sakit yang ia alami, begitu ia yakin bahwa Allah akan menyertai hidupnya, akan menyertai di dalam perjalanan panggilannya. Dan saya yakin juga ia juga mendoakan kita semua